Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik ya. Hari ini tematik kita akan melanjutkan subtema yang pertama di tema yang kedua, yaitu PB3 dan PB4 tentang sifat-sifat benda dan operasi hitung perkalian. Kita akan mengulangi lagi ya. Nah, kali ini kita masuk kepada sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda maksudnya apa ya? Jadi, kita melihat benda, kira-kira benda itu seperti apa? Lebih lanjut, kita akan baca ya teks berikut. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sekali sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Jadi tadi kita sudah membahas sifat-sifatnya, lalu sekarang kita akan membahas bentuk-bentuknya. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Jadi kalau bendanya itu benda seperti pensil, atau buku, atau mungkin juga tas, ketika kita pindahkan ke suatu tempat seperti lemari, atau mungkin seperti kotak pensil, rak buku, mereka akan tetap berbentuk seperti semula. Kalau pensil kan bentuknya panjang, maka kalau ditaruh di kotak pensil atau kita taruh lemari, bentuknya akan tetap panjang. Namun berbeda dengan air, kalau air akan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk gelas, maka air akan berbentuk gelas. Begitu juga kalau dimasukkan ke botol, maka air akan berbentuk botol. Sampai di sini cukup mudah ya. Dari bacaan yang sudah kita baca, coba kita simpulkan dalam bentuk tabel ya. Jadi untuk sifat-sifat benda halus, contohnya maknanya adalah lembut. Untuk kata kasar, maknanya adalah tidak halus. Untuk kata basah, maknanya benda tersebut mengandung air. Untuk kata tetap, maknanya adalah tidak berubah. Dan untuk kata berubah, maknanya adalah berbeda dari semula. Jadi kalau kita menemukan kata-kata tersebut, bisa kita artikan seperti yang sudah sebutkan tadi ya. Nah, coba tadi kan kita sudah membahas untuk sifat-sifat benda yang halus, kasar. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat benda dari bentuknya. Jika kelima benda ini kita pindahkan wadahnya atau kita pindahkan tempatnya dari yang semula, kira-kira benda tersebut akan tetap bentuknya atau berubah bentuk. Contoh, saya kasih nomor 1. Nama bendanya adalah kelereng. Kelereng, jika kita pindahkan dari wadah gelas ke wadah botol, maka akan tetap berbentuk kelereng, yaitu bulat. Jadi kita beri centang pada kolom tetap. Coba kalian amati jika air, pensil, sirup, dan minyak ketika kita pindahkan tempat dari tempat semula, apakah bentuknya berubah? Oke, setelah kita membahas sifat-sifat benda, sekarang kita masuk ke operasi hitung perkalian. Kemarin kan sudah bahas untuk benda-benda yang akan kita hitung, lalu kita ubah menjadi operasi hitung perkalian. Sekarang sudah ulangi lagi ya. Sekarang perhatikan gambarnya. Untuk gambar pertama, di situ ada gambar batu. Batunya berisi 4 setiap kotaknya. Nah, sekarang kalian jumlahkan berapa jumlah dari semua batu pada gambar tersebut. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Untuk dijadikan perkalian, maka 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Karena angka 4-nya ada 3 kali. Berarti 3 kali angka 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Begitu juga untuk gambar yang di bawah.
Di situ ada 2 botol setiap kotaknya. Kita ingin mengetahui jumlahnya, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Namun berbeda, kali ini perkaliannya terlebih dahulu yang kita ketahui. Kita ubah menjadi penjumlahan. Kalau 4 kali 2 sama dengan 8, jika diubah menjadi penjumlahan, maka menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena ada 4 kali angka 2. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bukan berarti 4 ditambah 4 ya. Jadi sekali lagi, untuk angka yang depan itu merupakan jumlah berapa kali angka 2 itu muncul. Kalau 4 kali 2 berarti angka 2-nya muncul 4 kali. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Sampai di sini pembelajaran tematik kali ini. Kita sudah membahas sifat-sifat benda dari sifat permukaannya, juga dari perubahan tempatnya. Begitu juga kita sudah membahas operasi hitung bilangan perkalian. Semoga yang saya jelaskan bisa kalian terima dengan baik ya. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.